Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. The Honorable Advisory Board of Khairul Ummah Amanah Foundation, Mr. Rohani SPD MA, the Honorable Director of LKP Kampung Inggris Semarang, Mrs. Yunita Irmawati SPD, the Honorable Parents of Students English Holiday Fiesta Batch 38, our esteemed colleagues, teachers, and staffs of LKP Kampung Inggris Semarang. Distinguished ladies and gentlemen, let us extend our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala for His abundant blessings and grace, through which we are able to gather here today in good health and well-being. May prayers and salutations be upon our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. whose sunnah we strive to follow and whose intercession we hope for on the day of judgment. We would like to extend a warm welcome and our sincere appreciation for your presence in this technical meeting, English Holiday Fiesta Batch 38, held today, Sunday, 28 December 2025. Allow us to announce the agenda of today's program. The first agenda is the opening. The second agenda is welcoming address from the Director of LKP Kampung Inggris Semarang. The third agenda is the explanation of English Holiday Fiesta Batch 38 from Mr. Rohani. Now let us begin today's program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Next, we will listen to the welcoming address from the Director of LKP Kampung Inggris Semarang. To Mrs. Yunita Irmawati SPD, the floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. The Honorable Mr. Rohani, the Senior Advisor of Khairul Ummah Amanah Foundation and also LKP Kampung Inggris Semarang, teachers and staff of LKP Kampung Inggris Semarang, and the honorable teacher parents of students of English Holiday Fiesta Batch 38. Welcome, Bapak Ibu, to the program of English Holiday Fiesta. Welcome to Kampung Inggris Semarang, and we would like to extend our gratitude. Thank you very much for your trust, for sending the children, sending the students here to the program of English Holiday Fiesta. Inshallah, hopefully we would be able to bring and also to do the amanah that you have given us until the program finished later. And should there be any shortcoming in this program, we would like to apologize for that one. Once again, welcome. Later on, Mr. Rohani will give you the explanation of the program, and I would be very happy later on to have the question and answer session. Thank you very much once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proceeding to the third agenda, the explanation of English Holiday Fiesta Batch 38 from Mr. Rohani SPD MA. To Mr. Rohani SPD MA, the floor is yours. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ibu wali murid program English Holiday Fiesta batch 38, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan dari yayasan dan juga dari LKP Bu Yunita, Direktur LKP Kampung Inggris Semarang, kemudian kolega, para guru dan juga tenaga kependidikan. Mohon izin ya Bapak Ibu, acaranya kita mulai tepat waktu karena kita punya rentetan acara panjang. Kalau ini sampai berakhir melebihi target nanti akan mengganggu acara berikutnya. Sementara itu kami paham bahwa lalu lintas pada hari ini luar biasa padat. Kami tadi gas-gasan dari Temanggung Bapak Ibu, macet 7 kali. Tapi alhamdulillah sampai sini tepat waktu juga, tapi kami paham. Jadi ini adalah musim libur yang sangat padat. Jadi seandainya mungkin Bapak Ibu ada sebagian yang masih di perjalanan atau mungkin masih diregistrasi, kita maklumi bersama-sama. Tapi kami mohon izin untuk kita mulai biar tidak mengganggu mata acara berikutnya. Kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita diberi kesempatan sehat, juga diberi kesempatan sempat untuk mengantarkan putra-putri, Bapak Ibu, anak-anak kita tercinta menikmati indahnya liburan dengan cara yang produktif ya. Ini sudah sepekan ya Bapak Ibu di rumah nih anak-anak. Ya, sudah sepekan, saya kira gamenya sudah tamat lah gitu ya, atau mungkin levelnya udah level 9 gitu. Nah, jadi saatnya bareng-bareng bersama kami di sini. Kami di pihak Bapak Ibu, kami adalah orang tua. Kebetulan kami sendiri ya tahu bagaimana indahnya dan terharunya ketika anak itu jauh dari rumah gitu. Kita tak lupa bersolawat dan salam kehadirat Rasulullah SAW yang sunah-sunahnya kita ikuti dan syafaatnya kita nantikan. Bapak Ibu yang saya hormati, program pelatihan ini namanya adalah English Holiday Fiesta. English bahasa Inggris, holiday musim liburan, fiesta adalah senang-senang gitu ya. Jadi fiesta itu maknanya secara harfiah adalah senang-senang. Dengan maksud bahwa ini adalah waktu untuk mengisi libur dengan berlatih bahasa Inggris dalam suasana yang ceria. Jadi Bapak Ibu nanti adik-adik akan kita ajak bareng-bareng untuk menikmati ini. Kebetulan ini angkatan 38 Bapak Ibu. Jadi kami sudah melakukan ini 37 kali. Jadi ini yang ke-38. Ya insya Allah kami sudah cukup hafal gitu ya, hafal dengan karakter anak-anak, juga hafal dengan ritmenya. Nanti bersama-sama tentu tanpa menutup kemungkinan bahwa kami selalu berbenah. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sampaikan sedikit tentang background lembaga ini, yakni LKP Kampung Inggris Semarang. Ini adalah sekolahan bahasa Inggris. Bentuk hukumnya adalah entitas atau nomenklaturnya adalah LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan, merupakan sekolah non-formal yang dibina oleh Dinas Pendidikan di bawah Direktorat Vokasi. Jadi kami sendiri punya bapak di pemerintahan, yakni Dinas Pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, secara yuridis berbentuk lembaga kursus dengan izin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Waktu itu kami memulai aktivitas ini di tahun 2010 awalnya untuk publik secara luas karena saya, Rohani dan Bu Yunita, kebetulan kami pasangan suami istri Bapak Ibu. Jadi kalau kami tadi duduknya agak dekatan itu tidak ada etika yang terlanggar gitu. Meskipun kami profesional. Hari ini sengaja kami menyempatkan waktu untuk langsung menyampaikan perkenalan ini sebagai penghormatan tertinggi kami kepada Bapak Ibu para wali murid agar kita bisa sambung rasa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kembali ke sedikit sejarah. Jadi 2010 kami mulai beraktivitas. Di 2012 kami mulai beraktivitas yang fokus di satu tempat. Kalau waktu itu 2010 itu kami keliling-keliling ya, Jawa Tengah, memberi training-training ke berbagai sekolah dan instansi di masa waktu itu ada program rintisan sekolah bertaraf internasional. 2012 kami menawarkan ini kepada masyarakat dengan kelas yang sangat sederhana, ya, Bapak Ibu. Ini sedikit sejarah bahwa murid kami dulu ya hanya 2 orang tuh ya, di
ruangan yang seadanya di rumah kami, di bangunan sebelah itu rumah kami, di ruang tamu, kemudian pindah ke garasi, ditambah ruang tengah, dan seterusnya. Kemudian kita nyewa tempat, dan kemudian di 2014 bangunan ini kita bangun untuk memberikan fasilitas yang lebih baik untuk belajar para peserta didik. Akhirnya kemudian di 2012 kita melapor diri kepada Dinas Pendidikan. Respon dari Dinas Pendidikan alhamdulillah sangat baik. Terbukti dengan beliau yang punya wewenang berkenan untuk memvisitasi kami di sini dan memberikan sinyal-sinyal positif. Kurang lebih Dinas Pendidikan menyampaikan silahkan Bapak dan Ibu dicoba dulu, dijalankan dulu bagaimana respon masyarakat nanti di 2014 kita lihat. Alhamdulillah di 2014 berjalan selama 2 tahun ini tanpa kendala apapun, sehingga diberikan izin resmi tahun 2014. Kemudian di 2019 ada peraturan perpanjangan, itu mendapat izin perpanjangan lagi, dan sejak itu ada perubahan peraturan di mana izin operasional ini tidak perlu diperpanjang lagi tapi berlaku seumur hidup kecuali ada perubahan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Jadi kami mengikuti saja. Kami juga punya nomor induk Lembaga Kursus Nasional, sebagaimana saya tayangkan di tayangan Bapak Ibu. Kemudian nama sendiri, nama lembaga ini memang namanya itu LKP Kampung Inggris Semarang. Kenapa kok namanya jadi begitu? Ya itu ilham ya Bapak Ibu, itu sebuah ide yang muncul dari langit gitu ya. Jadi karena waktu itu ketika kami mau mendaftarkan, sebenarnya kami belum punya ide gitu, monggo berkenan menempati tempat duduk, jadi kami mau beri nama apa gitu ya. Kemudian kita beri nama ini. Kami perlu sampaikan ya Bapak Ibu bahwa kami independen, tidak berafiliasi dengan lembaga lain. Kami juga bukan franchise dari lembaga lain. Kalau hari ini Bapak Ibu menemukan banyak iklan di media sosial dengan judul nama brand Kampung Inggris, itu monggo dinikmati saja. Itu sebuah fenomena booming ya. Jadi hampir di setiap kota besar itu sekarang ada lembaga yang menamakan diri Kampung Inggris. Itu dinikmati saja. Maksudnya dinikmati adalah itu ada karya kreatif anak bangsa. Kami sendiri nama resminya adalah LKP Kampung Inggris Semarang. Lalu kemudian masyarakat tentu bertanya, apakah ada spirit untuk menciptakan ini benar sebagai sebuah kampung yang berbahasa Inggris? Maka jawabnya tentu kami tidak bisa memaksa, tetapi proses itu berjalan natural ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan tetangga kami kanan kiri ini kebanyakan kolega-kolega kami di UNES. Dari kalangan akademisi, ya dengan demikian kalau urusan berbahasa Inggris itu ya sudah merupakan sebuah kebiasaan. Dengan demikian kami ini ya berbahasa Indonesia, ya berbahasa Jawa, ya berbahasa Inggris itu sebagai sebuah rutinitas bahasa harian, sehingga tidak mengkhususkan harus dipaksa ini dan itu, enggak. Khusus di bangunan ini memang untuk siswa-siswa kita perlakukan peraturan Bapak Ibu bahwa anak-anak memang secara aktif harus berbahasa Inggris, tapi itu juga dengan proses dibimbing dan dibina, tidak hanya disuruh, ada materinya. Nanti akan saya tunjukkan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tentang kami Bapak Ibu. Nuwun sewu, ini sudah beberapa kali juga ada tamu yang hadir ke sini. Cukup menarik ceritanya karena tiba-tiba menyampaikan sesuatu nyanyi. Setelah itu kami kok tidak nyambung ya sama yang disampaikan itu apa? Ini Kampung Inggris? Oh bukan Pak, bukan yang itu. Yang kami Kampung Inggris Semarang namanya. Logonya kayak ini bunder terus websitenya www.kampunginggrissemarang.com. Nah itu kami. Kalau yang selain itu bukan kami. Jadi ini juga penting. Nun sewu Bapak Ibu mungkin pernah jalan-jalan ke tempat lain atau mungkin pernah ke Jawa Timur sana yang punya pusat kursus sejak tahun 75 yang dijuluki Kampung Inggris Pare Kediri. Kebetulan kami menyampaikan ketegasan bahwa kami tidak berafiliasi dengan mereka. Jadi masyarakat kita pahami untuk punya pemahaman generik seolah-olah brand Kampung Inggris itu suatu entitas yang bercabang-cabang itu. Padahal
iya dan tidak. Ada yang merupakan cabang, tapi ada yang tidak. Seperti kami ini adalah sebuah lembaga independen yang tidak terafiliasi dengan lembaga lain. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kita berlanjut ke pelayanan yang kami berikan. Ini kebetulan memang karena identitas kami adalah lembaga kursus dan pelatihan, itu pendidikan non formal. Salah satu ciri pendidikan non formal itu ada keberagaman yang cukup mencolok di kalangan siswanya. Jadi kalau sekolah formal, misalnya Nun Sewu SD, itu kan siswanya semuanya usia SD. Kalau SMP, usia SMP, SMA, usia SMA, perguruan tinggi. Tapi di pendidikan non formal itu siswanya semua usia ada. Jadi kami di sini punya siswa dari TK sampai sangat senior. Ya, terakhir kemarin yang Bapak kursus di sini tuh usia berapa Pak Pajak? 79 tahun, masih kursus juga, ya. Sudah profesional tax auditor and tax teacher itu, tapi masih ikut gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini liburan 2 pekan ini siswa kami yang reguler datang pulang ini sedang libur. Maka kami sampaikan di depan Bapak Ibu bahwa program ini settingnya itu adalah camp. Apa sih maknanya camp itu? Camp itu gini. Ruang-ruangan yang ditempati adik-adik itu sebenarnya ruang kelas, ruang belajar. Jadi kami tidak pernah menawarkan layanan kepada masyarakat yang seolah-olah kami ini hotel. Bukan, ini camp. Maka kemarin ada pertanyaan ke Bu Yunita dari masyarakat, bednya seperti apa, interiornya seperti apa. Ya saya dengan berkelakar dan penuh haru ini menyampaikan ini yang tanya ini mencari akomodasi level hotel, not us, bukan, kita ini camp. Camp itu ya cirinya ada survivalnya. Survival itu apa? Keadaan yang apa adanya tapi disulap menjadi lebih nyaman. Ada kasurnya, tapi ya kasurnya sederhana. Tidak pakai spring bed, tidak ada fasilitas kamar mandi di dalam, no, karena camp. Meskipun juga ada masyarakat yang memahami, oh camp Pak berarti kemah di luar, ya enggak juga gitu ya. Kalau kemah di luar ya repot gitu ya. Ya tapi di tempat pembelajaran. Sementara siswa-siswa kami yang biasa datang pulang ini sedang libur selama 2 pekan. Bapak-Ibu yang saya hormati, sebagaimana ditayangkan di tayangan ini, siswa kita mulai dari TK Bapak Ibu namanya English for Children, kemudian yang TK ini Pre-English for Children, yang SD namanya English for Children, yang SMP English for Teenagers, kemudian yang mahasiswa ke atas umum ini namanya English Conversation. Ini salah satu program yang paling banyak peminatnya, tapi sekarang sudah tergeser. Sekarang kebanyakan yang belajar bahasa Inggris itu usia SD ya, SD itu paling banyak. Dan ini saya yakin akan jadi boom lagi nanti dalam 2 tahun. Karena ada kebijakan dari Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. 2026 ini, oh belum ya ini, kurang berapa hari ini. Masih 2025 ini, belum ganti tahun ya. Nanti guru-guru kelas itu akan dikirim ke LPTK untuk dibekali dengan kemampuan berbahasa Inggris. Nanti di 2027 akan muncul peraturan menteri bahwa bahasa Inggris itu wajib di SD. Bentar lagi, silahkan Bapak Ibu. Moga-moga Pak Menteri konsisten dengan apa yang sudah diinginkan. Kami sendiri di sini menyambut gembira. Karena makin banyak yang belajar bahasa Inggris, berarti kita ready untuk menyambut masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang hijau ini adalah program yang Bapak Ibu saat ini ikuti, putra-putri Bapak Ibu ikut, namanya English Holiday Fiesta. Desainnya adalah untuk anak-anak usia 4 SD sampai dewasa. Nanti kita kelompokkan jadi 2 nggih, Bapak Ibu kelasnya. Yang 4 SD sampai 6 SD berarti itu kelas SD akan jadi satu kelompok, yang SMP ke atas kelompok yang lain. Jadi akan ada 2 kelas untuk pembelajarannya. Saya lanjut dulu Bapak Ibu. Untuk pelayanan yang lain itu English for Specific Purposes, untuk yang punya kepentingan khusus dalam bahasa Inggris, misalnya
lawyer yang perlu mendalami bahasa Inggris hukum, kemudian seperti kemarin yang saya baru saja ceritakan, profesi pajak, kemudian bisnis, kemudian kelautan, kemudian kedokteran. Nah, itu namanya ESP. Kemudian ada English Edutor, Bapak Ibu. Ini English Edutor itu juga ide original kami. Waktu itu kami itu kaget bahwa ternyata masyarakat itu ketika ditawari ide, mari berwisata ke Semarang, kami buatkan program, tujuannya ini, kemudian salah satunya adalah mampir ke tempat kami untuk sekedar mampir mandi dulu, kemudian habis itu dapat pembelajaran barang 2 atau 3 jam. Itu ternyata diterima. Jadi kami itu pernah menerima tamu-tamu dari jauh-jauh, Bapak Ibu. Hanya saja karena keterbatasan tempat yang di sini, kalau sudah lebih dari 90 orang, biasanya itu ada 4-5 bis, kami bawa ke tempat partner kami di Kendal. Jadi ada 2 lokasi utama di sana, kita biasanya menyelenggarakan di resort di sana. Jadi karena keterbatasan tempat. Idenya namanya English Edutor, wisata edukasi berbahasa Inggris. Nah, ini ya dikit-dikit kami ikut ya sumbangsih untuk memajukan pariwisata di Semarang. Anyway, Semarang itu untuk pariwisata kan nuwun sewu masih agak nanggung gitu ya. Dibilang industri ya cek kalah karo Jakarta, Bekasi, Tangerang ya, tapi dibilang wisata ya urung iso sejajar karo Jogja gitu loh. Jadi kita tuh piye itu. Tapi hotelnya banyak banget gitu ya. Saya enggak tahu yang nginep tuh siapa gitu ya. Banyak sekali lah. Kita bagaimana caranya biar nyumbang sedikit lah gitu. Kemudian TOEFL preparation untuk persiapan TOEFL, TOEIC untuk persiapan tes TOEIC, IELTS preparation. Ini boom sekarang Bapak Ibu karena dengan dibukanya work holiday visa. Ini anak-anak muda sekarang lulus kuliah langsung persiapan untuk IELTS, setelah IELTS daftar work holiday visa untuk kerja di Australia ya dan di New Zealand. Kerjanya asik-asik ya, manen ceri, ngopeni sound the ship ngopeni ternak itu, tapi gajinya bagus. Jadi sampai ada tagar kabur dulu aja gitu. Menurut saya kalau kaburnya itu kerja enggak apa-apa, tapi kalau cuma kabur enggak jelas ya jangan gitu ya. Nah, ini teman-teman anak-anak muda tuh sekarang yang punya keterampilan bahasa Inggris dan mengambil IELTS ini kebanyakan udah. Bahkan kemarin saya punya siswa itu saya ngajar IELTS itu mestinya dia persiapan IELTS itu 6 bulan baru lamar visa. Itu setelah selesai kursus di bulan kedua saya track coba dia sekarang di mana gitu. Oh saya kaget gitu. Where are you? Jawabnya, oh I've got a job sir. Where gitu? In Turkey. Oh Turkey ya. What sort of job do you do? Dia itu anak kelautan gitu. Tapi jobnya itu I work as a nanny gitu. Jadi babysitter gitu ya. Batin saya babysitter atau calon istrinya orang Turki gitu ya. Jadi mungkin kebablasan terus jadi istrinya orang sana terus dapat naturalisasi ya di sana dari Pak Presiden Erdogan gitu ya. Jadi enggak tahu, tapi yang jelas bahwa mobilitas anak muda itu menjadi sangat terbantu ketika mereka punya keterampilan berbahasa Inggris. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ada English Competent Test, ini untuk TOEFL Prediction, yang belum siap untuk TOEFL sungguhan yang diadakan oleh ITS, biasanya ngambil ini dulu untuk ngetes saya sudah kira-kira skor berapa. Dengan 13 program yang kami sajikan ini, maka praktis kami punya siswa semua usia. Jadi kami ini biasa ya ngajar ya anak-anak, ya remaja, ya dewasa gitu, sehingga senang ya, sebuah pengalaman bagi kami yang sangat menarik, sangat rewarding karena kami bisa membantu. Oh ya Bapak Ibu, salah satu perasaan yang paling positif bagi kami ketika melayani itu adalah menyaksikan para pejuang yang sedang membangun impiannya yang tadinya serasa seperti putus asa, tapi ketika bahasa Inggrisnya didapat, kompetensinya mereka berhasil. Saya profil misalnya. Saya sebut namanya enggak apa-apa karena ini cerita baik. Mas siapa yang wawancara kemarin ke New Zealand? Mas Roba. Kebetulan Miss Nen yang ngajar ya. Mas Roba itu mau kerja work holiday visa juga ya ke New Zealand. 3 kali ya wawancara ya. Sudah 3 kali gagal Bapak Ibu. Karena ketika usut punya usut,
Menurut Mas kenapa kegagalan? Lah itu Mas, saya diwawancara itu enggak mudeng gitu. Ya gimana mau berhasil kalau enggak mudeng. Akhirnya masuk ke program kami, kemudian ini ya kita latih sebaik mungkin sambil ya kita motivasi. Jadi di sini memang nuwun sewu Bapak Ibu, kita timnya berlapis ya. Ada Miss Neni yang ngajar misalnya ya, tapi saya tetap tahu gitu siapa ngajar apa, kebutuhannya apa gitu. Bu Yunita yang menyiapkan apa yang diperlukan agar peserta ini bisa nyaman dan belajar dengan baik. Saya sendiri di belakang layar ya ikut dongake lah. Saya doakan gitu dengan sungguh-sungguh dan akhirnya berangkat ya. Ya akhirnya berangkat. Jadi betapa indahnya ketika kita melihat seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya tentang program Holiday Vista sendiri ada goal yang ingin kita capai. Dipersilakan Bapak, monggo. Bahwa program ini English Holiday Vista itu bertujuan untuk yang saya garis bawahi ya, Bapak Ibu, melejitkan kemampuan berbahasa Inggris peserta dan membentuk karakter yang baik. Jadi ada dua yang pengen kita capai. Yang pertama ada lejitan kemampuan berbahasa Inggris. Kenapa kata-kata yang kami pilih adalah melejitkan? Karena nanti adik-adik akan ikut pembelajaran secara super intensif. Total general waktu yang kami alokasikan untuk pembelajaran itu Bapak Ibu, itu ada 41 jam dalam sepekan. Dibandingkan dengan peserta kursus reguler yang datang sepekan sekali, itu pembelajarannya ada 100 menit sekali datang. Itu kalau 100 menit, ya kurang lebih 1,5 jam lah ya, itu kemudian datang 11 kali, itu baru sekitar 16 jam dalam waktu 3 bulan. Tetapi anak-anak kita ini yang akan berada di sini sepekan itu akan belajar intensif 41 jam. Maka jangan heran nih nanti di hari kelima itu yang ngelindurnya pun bahasa Inggris Bapak Ibu. Karena kita biasakan mulai nanti malam ya. Nanti malam pukul 20 ya. Nah, itu pembukaannya. Setelah itu Inggris, pokoknya knopnya diputer Inggris gitu. Saya juga English mode on ya gitu. Nah, ini kita sengaja seperti itu. Sebagai apa? Landasan untuk apa? Untuk nanti anak bisa berkembang selanjutnya gitu. Lalu yang kedua adalah bentuk karakter yang baik. Karena bagaimanapun anak kita adalah permata hati kita, adalah masa depan serta penerus perjuangan kita. Maka bahasa Inggris itu adalah satu bekal, tapi bukan satu-satunya bekal. Anak perlu bisa hidup mandiri. Anak perlu bisa tabah menghadapi tantangan hidup. Anak perlu bisa disiplin. Anak perlu bisa mengendalikan diri. Anak perlu bisa bertoleransi. Dan seterusnya. Maka ada pembentukan kepribadian atau character building dalam bahasa yang keren. Kegiatan di dalam program ini bersifat terbimbing dan mengandung unsur pembelajaran pasti, kesenangan, jadi ono seneng-senenge, dan membentuk karakter yang baik. Selama mengikuti program, peserta tinggal di asrama, didampingi oleh para pengajar dan pengasuh, Bapak Ibu. 24 jam kami ada yang tugas menemani, ya. Jadi putra-putri Bapak Ibu, tidak akan kami tinggal. Nanti selama sepekan ini kami yang duduk di sini sekarang ini akan menemani. Ditambah lagi teman-teman yang tadi tugas di depan itu nanti akan shift-shiftan gandenan. Ini nuwun sewu secara statistik Bapak Ibu ini muga-muga gitu ya sudah sampai bintang 5. Kenapa? Bintang 5 pelayanannya maksudnya kenapa? Pesertanya hanya 21. Tapi yang melayani 17 orang. Berapa? Sekarang berapa? 20, maaf. Wah, kurang update saya. 20. Jadi yang dilayani 21, yang melayani hampir one to one. Jadi nuwun sewu secara jumlah rasionya udah jauh di atas. Ini kalau saya di perguruan tinggi Ban PT itu 1:32 itu nilainya udah A. Nah, ini 1:1, ayo bintang 7 ya, enggak bintang 5 itu ya. Moga-moga seperti itu. Selama mengikuti program peserta tinggal di asrama didampingi kegiatan terjadwal sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Bahasa Inggris digunakan secara penuh dalam semua kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian ada hal penting yang kami sampaikan bahwa
program ini secara akademik kami desain dengan menggunakan pendekatan teori multiple intelligences atau kita sebut MI. Di mana menurut teori multiple intelligences ini anak-anak siapapun dia itu kita pandang sebagai anak yang cerdas. Bandingannya apa? Sama teori kecerdasan yang bersifat single ya, bukan multiple ya. Jadi Bapak Ibu pasti perso yang namanya IQ ya, intelligent quotient. Alfred Binet itu. Beliau kan ngukur kecerdasan orang yang kemudian muncullah angka skor IQ. Jadi orang yang IQ-nya 130 itu kan orang pinter gitu ya. Terus di atasnya itu orang jenius gitu. Nah, tapi ternyata setelah kami melakukan kajian mendalam bahwa ternyata tes IQ itu lebih menekankan dua aspek, yakni aspek linguistik kebahasaan dan aspek logik matematik. Maknanya apa? Orang kalau dites pakai tes IQ, dia akan menjadi orang pintar dengan IQ tinggi dengan syarat secara verbal dia bagus dan secara matematik dia bagus. Pertanyaannya adalah, kalau orang itu verbalnya tidak bagus, matematiknya lemah, apakah kemudian adil? Kemudian kalau dia dibilang sebagai orang tidak cerdas, inilah teori alternatif. Maka kami di sini tidak menggunakan semata-mata teori IQ, tapi kami lebih cenderung ke multiple intelligences. Bapak Ibu yang saya hormati, program English Holiday Fiesta, fun, ini kok fun ya tulisannya, maaf ini keliru Bapak Ibu, ini ketikannya keliru, Fiesta harusnya, menerapkan multiple intelligences sebagai pendekatan pembelajaran yang mencakup kecerdasan verbal linguistik, anak-anak yang memang cerdas secara verbal, kami fasilitasi agar makin melejit. Logical mathematical, anak yang senang memecahkan masalah. Visual spatial, anak yang bisa mengenali bangun ruang dengan cepat, kita fasilitasi. Bodily kinesthetic, anak yang secara verbal mungkin tidak begitu fasih, anak yang logikanya tidak begitu jernih, tetapi dia punya gerakan badan yang aktif dan terarah, maka dia namanya bodily kinesthetic. Akan kita fasilitasi juga. Musical, anak-anak yang mudah mengenali suara dan nada, apalagi bisa nyanyi, Bapak Ibu sudah bisa nyanyi, sudah bisa membaca not, sudah ngerti perbedaan nada dengan mudah. Ini anak-anak yang punya bakat musical ini akan kita juga akomodir dengan baik. Interpersonal, anak-anak yang untuk berinteraksi dengan sesama teman itu bagus, supel istilahnya kalau zaman dulu ya. Kemudian anak-anak yang intrapersonal, yang bisa mengenali dirinya, memang pendiam tapi aslinya diamnya tuh berpikir ke dalam. Atau anak yang naturalistik, yang suka dengan kegiatan outdoor. Kesemuanya akan kami wadahi selama program ini. Jadi tidak meligi, tidak melulu yang berkecerdasan verbal saja. Pendekatan ini membuat pembelajaran bahasa Inggris lebih variatif. Nanti akan banyak kegiatannya, tidak hanya duduk mengerjakan latihan di buku, sama sekali tidak. Inklusif maknanya ada semuanya akan diikutkan. Dan menyenangkan, makna dari menyenangkan nanti menstimulasi semua indera yang dimiliki oleh anak-anak, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera gerak, rasa ya, dan gairah untuk bergerak, serta memungkinkan setiap peserta belajar secara optimal sesuai dengan potensi kecerdasannya. Jadi menawa nggih nuwun sewu Bapak Ibu, kok ada oleh-oleh yang harus dibawa ke rumah. Kalau masyarakat bertanya apa ciri khasnya LKP Kampung Inggris Malang dengan kampung Inggris yang lain, maka jawaban kami clear and concise. Kami MI. MI itu multiple intelligences. Yang lain kami tidak tahu. Tapi kami sendiri MI. Saya sekolahnya MI Bapak Ibu. Disertasi saya tentang MI. Jadi memang kami ini aliran MI. Kami kalau dikasih anak 20 itu baru berdiri, kami sudah mendefinisikan 20-20-nya itu cerdas semua. Jadi kami tidak berkeyakinan bahwa yang paling cerdas adalah yang paling mendengarkan. Yang paling mendengarkan itu biasanya yang paling verbal.
Tapi bukan berarti yang usil itu tidak jelas, enggak. Dia belajarnya sambil gerak dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat yang sama, saat ini kita dipimpin oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Mukti, yang sudah meluncurkan kebijakan nasional, yakni yang dinamakan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Ini kami dukung Bapak Ibu. Bahkan nuwun sewu, sebelum ada kebijakan nasional ini kami telah di sini mempraktekkan. Kita ulas sedikit, tentu tanpa bermaksud menggurui karena Bapak Ibu sudah familiar dengan ini. Yang pertama adalah bangun pagi. Orang bertanya-tanya, kenapa urusan bangun pagi aja harus dijadikan sebagai peraturan menteri? Ya, jawabnya, kenapa? Kita ini hidup di alam tropis, di bawah garis khatulistiwa, di mana pukul 5.30 itu matahari sudah tinggi. Kita tidak punya musim dingin yang panjang. Sehingga apa? Mood atau keadaan mental anak-anak Indonesia itu, kalau matahari sudah terbit, itu mestinya sudah bangun dan beraktivitas. Nun sewu Bapak Ibu, ini kalau tidak dipahami pakai ilmu, itu tidak sampai. Di buku-buku pelajaran yang terbitan Eropa, itu teksnya bunyinya, and John wake up at 7 and get ready for school at 8 and the lesson begins at 9. Itu Eropa. Musim dingin. Bangunnya jam 7. Persiapan jam 8. Pelajarannya mulai jam 9. Coba diterapkan di Tegal, Pak Iwan. Kira-kira piye? Sekolah mulai ini jam 9, bocah-bocah piye? Ya sudah habis. Gairahnya kenapa? Sudah panas. Kalau di sini ya bangunnya pagi. Pagi itu kapan? Ya sebelum matahari terbit. Kemudian kelas itu mulai jam 7 sudah tepat. Jadi kami juga di sini bareng-bareng sama adik-adik untuk bangunnya pagi. Definisi paginya kami gabungkan dengan spirit yang kedua, kebiasaan yang kedua yaitu beribadah. Bagi siswa yang beragama Islam, karena punya kewajiban sholat subuh, maka sholat subuhnya kami bantu, kami bimbing. Sehingga sholat subuh bagi yang beragama Islam itu bagian dari kegiatan ini. Sehingga bangunnya sebelum azan subuh. Bagi yang beragama selain Islam, maka kami serahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan untuk bangun maksimal pada pukul 6. Kenapa? Karena pukul 6 sudah ada kegiatan bersama. Kalau yang sebelum subuh itu khusus siswa muslim, sampai ba'da subuh kami ngaji Quran dulu di sini. Ada pelajaran pagi bersama saya, namanya English for Islamic Studies, itu pukul 4:30 sampai jam 6. Jadi kami berkegiatan mulai dari pagi dalam rangka mempraktekkan apa yang menjadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Nun sewu nggih Bapak Ibu, saya agak cepat karena waktu nggih, tapi jelas nggih. Jadi anak-anak akan kita ajak bangun pagi. Mungkin di rumah sudah terbiasa nggih Bapak Ibu nggih. Kalau belum terbiasa, insya Allah nanti kami ajak di sini. Kami bangunkan. Cara membangunkannya lembut. Selama program ini tidak ada bentak-bentak, tidak ada pukulan, tidak ada hukuman fisik. Paling-paling cuma hila-hilo saja. Hello guys. Wake up, wake up. Paling cuma gitu. Anak-anak juga beda nuwun sewu nggih Bapak Ibu. Mungkin di rumah itu mau melek itu rada abot karena apa? Rano saingane. Tapi kalau di sini, wah kan sekamar berempat. Yang 3 udah melek, mosok 1 cuma merem doang. Kan lampu juga sudah dihidupkan sehingga kemungkinan untuk bangun itu lebih mudah. Beribadah, yang ketiga berolahraga Bapak Ibu. Nanti pukul 6 itu anak-anak sudah outbound, stretching dulu nih sama Miss Raya ini, stretching dulu. Setelah stretching, pembukaan dulu ya, pembukaan terus berdoa bersama-sama, kemudian lagu Indonesia Raya Bapak Ibu, ini kami wajibkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu sebagai bagian dari pembentukan karakter nasionalisme. Kemudian stretching ya, ada peregangan, setelah peregangan ada jingle dance. Jadi gerakan wajib kita, senamnya Kampung Inggris kami punya. Setelah itu berbagai macam kegiatan di luar, permainan dan seterusnya yang melatih anak-anak untuk bergerak sambil berbahasa Inggris. Kemudian itu olahraga. Yang keempat adalah makan sehat dan bergizi.
Bapak Ibu, selama program ini kami sajikan 3 kali makan bergizi. Insya Allah tidak kalah dengan paket MBG-nya di sekolah. Grade-nya sama apa lebih tinggi, Bu? Moga-moga lebih tinggi. Kami sudah 37 kali melakukannya. Jadi kami sudah hafal lah anak-anak itu apa yang disukai itu. Kalau nuwun sewu misalnya anak-anak di rumah ada preferensi khusus, ya bukan bermaksud kami tidak mengakomodir, tapi kami mencoba untuk mencari jalan tengahnya yang kira-kira semuanya suka gitu. Dan tidak ada yang ekstrim-ekstrim. Ekstrim itu ya pedas berlebihan, manis berlebihan, enggak. Yang kelima, gemar belajar. Sebagaimana tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, itu waktu belajarnya akan cukup ya 41 jam secara keseluruhan dalam sepekan. Kemudian yang keenam, bermasyarakat. Makna dari bermasyarakat adalah terjadinya interaksi sosial real. Saya garis bawahi kata-kata real, yaitu antar manusia, bukan dengan data. Maka nuwun sewu mohon pemahamannya nggih Bapak Ibu dan kerjasamanya. Handphone yang dibawa atau alat elektronik yang dibawa dari rumah boleh digunakan, tapi diatur dengan pembatasan waktu. Kenapa? Karena selama program ini yang sedang dilatihkan adalah kemampuan berinteraksi dengan sesama manusia menggunakan bahasa Inggris. Kalau tetap megang handphone, maka anak-anak tidak akan mengalami perubahan itu. Hanya akan fokus pada handphonenya. Setiap hari pukul 8:30 sampai pukul 9 handphonenya kami kembalikan. Boleh update status, boleh sekedar WA-WA-an sama mama papa, boleh video call, atau boleh sekedar ngecas HP saja. Monggo, enggak masalah. Setelah itu dikembalikan lagi, fokus pelajaran lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai orang tua kami menyampaikan peringatan kepada diri kami sendiri dan kepada Bapak Ibu semua bahwa urusan pergadgetan ini menjadi isu serius di beberapa tahun belakangan, utamanya tahun ini. Negara-negara maju di Skandinavia semacam Norwegia sudah declare mereka kembali ke medium pembelajaran berbasis kertas. Tidak lagi menggunakan tab yang dalam 5-6 tahun terakhir mereka bangga-banggakan. Kenapa? Riset menemukan bahwa retensi anak yang main gadgetnya berlebihan turun. Maknanya anak itu kalau kakean main gadget itu hafalannya jelek. Dikasih tahu sekarang, besok udah lupa. Dikasih tahu besok, besoknya lepas lagi. Kesaksiannya guru-guru sama nggih? Jadi yang di rumah main gadgetnya berlebihan, retensinya buruk. Sosialisasinya tidak bagus. Bahkan nuwun sewu, di program ini kami pernah punya ya pengalaman dan menyaksikan ada yang maaf nggih, saya dengan sangat sedih menyampaikan sudah sampai level addiction. Addiction itu kecanduan. Tandanya kecanduan, kalau tidak pegang gadget tidak bisa hidup. Makan harus pakai gadget. Di rumah gelisah kalau tidak ada gadget. Kalau yang saya bicarakan, kami pernah punya peserta di sini. Awal-awalnya saya kagum karena beliau Ananda ini tidak beragama Islam. Yang lain sholat subuh itu dia juga sudah bangun, tapi di ruang membaca. Di hari pertama saya, wah bagus sekali dia. Sudah bangun pagi, sudah membaca. Tapi di hari kedua, ketika saya mendapat laporan, anak ini ternyata ada masalah di kelas. Apa masalahnya? Dia tidak bisa toleransi. Kalau ada perbedaan dengan teman, dia merasa tertekan. Dan saking tertekannya sampai dia mau melukai dirinya. Ini anomali, sebuah keadaan yang tidak normal. Maka di akhir hari ketiga menjelang hari keempat, mohon maaf, saya minta kepada staf tolong dipanggilkan bapak ibunya lagi. Saya pengen ya ngobrol lah gitu untuk tahu. Singkat cerita, apa sih yang terjadi dengan putra-putri bapak ibu ini? Ternyata ceritanya gini, Pak. Saya sudah tahu, Pak, what is wrong saya sudah tahu. Ini kecanduan YouTube, Pak. Pokoknya hidup kalau tidak ada YouTube dia ngamuk. Yang menarik adalah saya tanya, yang ngasih HP siapa, Pak? Saya.
Tapi saya sudah mengendalikan Pak di rumah. Caranya ya wifi-nya saya matikan kalau pas Tapi gimana reaksinya? Negatif banget Pak. Jadi kita bertengkar terus di kelas. Nah, waktu itu kami minta orang tuanya untuk empat mata sama putranya itu di kelas untuk berdiskusi sebaiknya bagaimana. Karena kami sendiri di sini tidak boleh main-main dengan peraturan. Kalau peraturannya gadgetnya 8:30 sampai jam 9, rule is rule. Peraturan adalah peraturan, tidak boleh dilanggar. Karena kalau dilanggar nanti kita akan memberi pendidikan yang tidak baik. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu dari cerita itu kemudian alhamdulillah ada kesepakatan yang baik dan berkesimpulan oke, kita coba sampai hari Sabtu. Waktu itu di hari Senin, Selasa, Rabu ya. Diskusinya hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari tanpa gadget. Ya, gadgetnya hanya pukul 8:30 itu dan berhasil. Di hari ke-6, hari Sabtu, dia bisa tampil drama memukau, bahkan keluarga besarnya datang, bapak ibunya datang, kakeknya datang, neneknya datang, dan heran, loh kok bisa ya? Jawabnya sederhana, anak itu kertas putih. Mau jadi hijau, mau jadi merah, mau jadi hitam, trotol-trotol, robek, atau hancur, itu di tangannya orang tua. Maka orang tua ini harus hati-hati. Ya, sebagaimana pepatah bijak mengatakan didiklah anakmu sesuai zamannya. Saya Bapak Ibu generasi akhir 70-an ya, saya kan lahir 79 ya sama dengan Bu Yunita. Mengalami pernah hidup tanpa listrik. Nah, saya wong desa dari Temanggung. Hidup tanpa listrik itu ternyata bisa hidup tuh. Terus sudah ada listrik, hidup tanpa internet. Dulu hidup tanpa komputer ya pernah. Terus hidup dengan komputer tanpa internet. Terus hidup pakai internet desktop. Setelah internet desktop, terus internet mobile. Sekarang musimnya apa? Artificial intelligence. Itu perubahan zaman, 7 tahap yang kami alami dalam hidup ini. Anak-anak yang digital native Gen Z itu ceprot AI. Ceprot AI. Ya, jadi anak saya 2 Bapak Ibu, Nabila sekarang di semester berapa Bu? Semester 4 English Department di Unida Gontor. Ya, 6 tahun mondok sambil sekolah, no gadget. Tidak ada gadget di sana. Sekarang gadgetnya tetap dibawa tapi tetap ada batasannya. Kenapa? Ya memang begitu. Bukan berarti kalau sekarang musim AI kemudian AI dijor gitu. No. Di dunia kedokteran sekarang obat ada di mana-mana, mudah didapat. Tapi bukan berarti kalau sidik-sidik loro terus diobati pakai obat kimia, pokoknya dosis tinggi bendang mari. Tunggu dulu, semua harus ada kadarnya. Kalau tadi saya mengatakan Norwegia udah balik aja ke buku, kenapa? Aduh anak-anak nih. Pak Menteri, beliau seorang profesor pendidikan, tidak main-main. Saya sangat favorit dengan background beliau, kenapa? Menteri Pendidikan yang memang orang pendidikan, jadi ngerti pendidikan. Meluncurkan apa? Tes kecakapan akademik, TKA. Bapak Ibu sudah baca beritanya belum? Rata-rata nilai matematika SMA tahun ini TKA berapa? 30. 30 itu artinya apa? Kalau ada soal 10 yang benar dijawab cuma 3. Lah ngono kok Indonesia emas 2045 dari mana dalilnya? Ya Indonesia cemas nek ngono carane. Sementara Tiongkok sana tidak hanya nyatanya, bahkan di sinetron sekalipun, di drama Dracin, wah Ibu ternyata juga nonton ya. Saya juga nonton ya, sedikit-sedikit. Bu Yunita banyak itu ya. Adegan anak sekolah di sana itu pasti meja isinya apa? Buku, dan bukunya satu apa banyak? Banyak. Sekolah itu sampai malam. Tidak main-main. Itu Tiongkok. Apa yang tidak bisa dibikin mereka? Mereka bisa bikin apapun sekarang. Sementara kita baru hitan tuh masuki anak balik. Bagus. Tapi karena eyangnya itu generasi boomer itu, belum ngerti apa itu gadget, akhirnya dibelikanlah gadget terkini, dihadiahkan. Dipikirnya itu mengikuti zaman, yes gadgetnya.
Tapi penggunaannya itu yang harus dikawal. Testimoni ada kolega saya mengatakan, anak saya mau niki bener loh. Sejak itu untuk hadiah gadget dari Mbak Ewi mulai rak bener. Yes, karena apa? Ya namanya gadget asik Bapak Ibu, scroll. Maaf sampai suatu hari kami bersama seorang guru luar biasa itu menemukan anak, maaf nggih Bapak Ibu, dengan penuh kesedihan kami sampaikan penglihatannya hilang. Tadinya terlahir normal, berakhir buta Bapak Ibu. Fisik. Kok bisa nih lara-lara gimana? Pelanggarannya dimulai dari gadget Pak. Piye ceritanya? Dia maniak main game, masuk kamar, dimatikan lampunya, selimutan, tapi di bawah selimut main gadget semalam suntuk. Jeplak retinanya no. Jadi sekarang ini Bapak Ibu kita ini jangan naif sebagai orang tua. Opo-opo dijor. No. Kita harus kendalikan Bapak Ibu. Di Silicon Valley Amerika Serikat yang konon itu pusatnya teknologi, bahkan CEO-nya Google kurang apa ya, canggihnya kurang apa high-tech-nya mengatakan saya mengendalikan penggunaan gadget untuk anak-anak saya di bawah umur. Kenapa? Tidak bagus. Nah, itu latar belakangnya itu Bapak Ibu. Australia bulan ini parlemennya gedok. Tidak ada akun sosmed untuk anak umur di bawah 16 tahun. Itu ada 1 juta akun yang dihapus. Australia negara bebas liberal. Tetapi untuk urusan anak tidak main-main. Kita ini di negara Republik Indonesia tercinta Bapak Ibu. Arahnya mau kemana? Oke, kita jangan nunggu sanksi dari pemerintah, nunggu blokiran, nunggu apa. No, anak-anak kita itu kita yang mewarnai. Nun sewu nggih Bapak Ibu. Hari ini putra-putri Bapak Ibu kalau yang kelas 4 umurnya kan 10 tahun. Leres mboten? 6 tambah 4 10 tahun toh. Tapi pertanyaannya, anak 10 tahun itu tidak boleh kemudian kita hanya lihat 10 tahun enggak. Tambah 20 tahun lagi, beliau usianya berapa? 30 Bapak. Di usia 30 itu seorang sudah bisa jadi menteri, seorang sudah bisa jadi wali kota, seorang sudah bisa menjadi dosen, seorang bisa menjadi CEO di usia 30 kalau pendidikannya benar. Tapi kalau hari ini sudah kita racuni dengan gadget tanpa henti, jadinya saya tidak tahu. TKA 30, yo wae. Maaf ya Bapak Ibu, ini autokritik. Autokritik itu kita mikir tentang diri kita tanpa nunggu dikritik orang lain. Kebijakan beberapa tahun belakangan penuh dengan drama. Apa misalnya? Di kurikulum Merdeka yang lalu. Ya, misalnya maaf ya. Perbandingannya. Saya generasi akhir 80 sama Bu Yunita dan teman-teman Bapak Ibu yang mungkin seusia kami kalau ada, itu kan dulu sekolah itu tenanan. Kenapa? Ada ujian. Bahkan dulu adanya EBTANAS, evaluasi belajar tahap akhir nasional itu. Bocah bedik nakal, itu pun 3 bulan menjelang EBTANAS itu tahajud Bapak Ibu. Mendadak soleh. Di zaman kurikulum Merdeka kemarin, mendadak semuanya dimerdekakan, iso raiso kudu naik kelas. Aneh betul. Kalau ada anak tidak naik kelas, yang dipertanyakan malah gurunya. Saya dosen Bapak Ibu. Baru di beberapa tahun ini kalau ada mahasiswa tidak dapat A, itu justru yang ditanya dosennya. Kok bisa gitu? Iya, itu buah dari peraturan yang nuwun sewu, belum pas. Kenapa? IP dijadikan sebagai indikator keberhasilan. Makin IP-nya tinggi, maka dianggap makin berhasil. Alhasil nilainya A. Kalau wisuda 100 orang, yang selempangan cum laude 90. Yang tidak cum laude 10. Nek zaman dulu kan enggak. 100 wisudawan yang selempangan cum laude paling loro. Lainnya ya memuaskan gitu aja. Tapi kenyataannya nanti kalau sudah masuki lapangan kerja beda lagi. Sekarang ini Bapak Ibu yang bergerak di HRD itu pasti bisa memberi kesaksian. Sekarang itu masalahnya bukan hanya kurangnya lapangan pekerjaan. Masalahnya mencari calon pekerjaan siap kerja itu hampir mencari jarum di tumpukan jerami. Bapak Ibu yang orang HRD mantruk mesti.
Aneh cak saiki iki. Aneh apa? Ijazahnya 3,97 wis kurang apa? Meh 4 gelundung. Lamarane wah bahasa Inggrisnya apik. Tak chat nganggo bahasa Inggris jawabnya apik. Saya sampai terkagum-kagum. Begitu wawancara tak undang, pertanyaannya tak ulang. Yang saya chatkan itu saya ulang. Lah kok mendadak ngek ngok. Jebule wingi dhek jawabnya nggo AI. Kapusan tuh aku. Cik lumayan mau datang. Yang enggak datang kalau kami buka lowongan itu, misalnya ya, yang lamar itu 100. Yang mau datang tuh paling 20. Yang lainnya tuh ngilang. Saya sempat mewawancari anak muda seusia, saya tanya, ono apa sih? Cah nom saiki nopo? Ternyata dijawab, anxiety-nya tinggi sekali. Rasa tidak pedenya dan rasa khawatirnya tuh tinggi sekali. 20 tahun Bapak Ibu saya di perguruan tinggi, baru 5 tahun, 7 tahun. 5 tahun terakhir ini ada kasus, maaf ada sampai melukai diri sendiri sampai fatal. Kenapa? Ya karena setan gepeng itu Bapak Ibu. Jadi apa-apa diwaca. Sekarang Bapak Ibu bayangkan, orang yang ngunggah pengalaman di sosmed itu kebanyakan yang diunggah kan bagus-bagusnya. Betul? Nek makanan ya ora mungkin tuh makanan harian di upload tuh mesti sing enak-enak. Nek pengalaman yo sing wisata lah, sing jalan-jalan apa healing ya istilahnya ya. Apalah pokoknya sing apik-apik. Kemudian orang kalau kakean gadget, kemudian dia berpikir gini, waduh orang lain kok pada sukses saya kok enggak. Akhirnya dia insecure. Akhirnya apa? Formula racunnya tuh komplit. Gadget berlebihan, rasa cemas, terus berakhir dengan obat. Obatnya namanya, wah saya mau nyebutkan terlalu sedih. Banyak orang hancur hidupnya sekarang gara-gara dua all itu. Kenapa Bu? Pinjol sama judol. Waduh, semoga Bapak mboten nggih. Tapi banyak lihat, banyak menyaksikan. Sekarang rumah tangga bubar, anak terlantar, rumah disita, dan lain-lain. Cerita-cerita buruk terjadi tuh gara-gara setan gepeng, Pak. Seandainya itu dikendalikan, enggak. Bahkan ada maaf Pak, ini true story, tidak boleh sebut nama saya. Orang yang maaf rajin ibadah, mendadak mau pinjam duit, loh untuk apa? Ini ada uji kecerdasan. Katanya uji kecerdasan, Pak. Jawab pertanyaan, plank untuk 1 juta. Terus plank duitnya ada. True, duitnya bisa ditarik. Tapi untuk ke pertanyaan level berikutnya itu ada top up-nya. Nah, ini kan modus judul toh. Judi online. Ya, dan seterusnya. Kalau saya ceritakan makin ngeri pokoknya. Nah, untuk sekarang ini monggo sarang-sarang membangkitkan kesadaran bahwa anak kita jangan diserahkan kepada monster yang namanya gadget tak terkendali. Yes, gadget itu bagian dari perkembangan zaman, tapi tidak untuk menggantikan kehadiran kita. Kenapa sih lara-larai piye sehingga anak itu kemudian tergantung sama gadget? Orang tuanya sibuk. Pertanyaannya, apa ndak ada orang tua yang tidak sibuk? Ya ndak ada lah. Semua orang tua ya sibuk cari nafkah. Tapi kalau kemudian tidak ada waktu lagi untuk anak kita, lalu mereka ini akan hidup dalam loneliness. Apa loneliness gitu? Kesepian. Bapak ono ning ora iso dicekel, ibune ra ono ning ora iso dipeluk. Kenapa? Nek ketok ya nyambut gawe, bar itu di ruang makan yang mestinya mereka tuh makan bersama, anak yang ngadep dhewe, ibu yang ngadep dhewe, anak yang ngadep dhewe malah domoto kabeh jebret terus diunggah. Gimana sih? Dan seterusnya. Jadi ini perilaku terkini Bapak Ibu. Saya tidak menyalahkan perilaku masyarakat, tetapi saya membangkitkan kesadaran agar ini dikendalikan. Kembalikan lagi anak-anak kita dengan ceria, dengan cara bermasyarakat. Tidur cepat, penting. Suksesnya bangun pagi itu tergantung tidurnya. Di program ini, nuwun sewu nggih Bapak Ibu, anak-anak tidak kami ajak begadang. Jam 9 kelasnya sudah selesai. Jam 9.15 sudah wajib di kamar. Untuk persiapan tidur. Bahwa anak-anak di sini akan bersama teman-teman baru, itu normal nanti akan ada masa transisi dan masa menyesuaikan diri.
tergantung seberapa cepat anak-anak menyesuaikan diri. Ada yang baru malam pertama seperti angkatan yang kemarin itu sudah berkutuk, sudah ada permainan pocong mengejar pocong. Nah, itu berarti cepat beradaptasi. Ya, saya senang kalau lihat kayak gitu, berarti tidak akan ada masalah homesick yang berlebihan. Hari pertama, nuhun sewu nggih Bapak Ibu, saya sedikit survei yang putra-putrinya baru pertama kali ini jauh dari rumah, akan mondok 6 hari, ada enggak? Hampir separuh. Enggak apa-apa. Best time. Toh anak-anak suatu saat juga akan jauh dari rumah, tapi dilatih dikit-dikit dulu. Saya tadi menyampaikan bahwa kami juga orang tua yang anak-anak kami menjalani pendidikan di asrama. Rasanya bagaimana? Kangen, yes. Rasanya bagaimana? Pengen ketemu, yes. Anak-anak itu ya normal saja kalau tiba-tiba kemudian ada ada bawang lewat terus kemudian ada delewer sedikit. Tapi kalau batuknya saya mek itu ndak anget, itu berarti ndak sakit. Cuma kangen mama. Karena mama itu kan deket, itu nyeneni gitu ya. Tapi kalau jauh itu ngangeni gitu kan. Jadi itu the power of mama gitu kan. Itu ndak apa-apa. Bapak Ibu yang saya hormati, yang 7 ini kita laksanakan secara cepat. Saya gambarkan kerangkanya ini. Dan alhamdulillah ini kan diundangkan akhir 2024. Sudah hampir setahun, sudah setahun sekarang. Tapi kami sudah melakukan ini sejak 2014. Persis, yes. Alhamdulillah. Ya, di pagi hari sebagaimana tadi saya sebutkan, saya ulang lagi, bangun sholat subuh, kemudian ada sesi pagi, outbound, jalan-jalan nggih Bapak Ibu. Untuk outboundnya kita mulai di tempat terdekat, dekat halaman, kemudian hari kedua agak menjauh dikit, hari ketiga agak jauh, cross country, tapi kita carikan rute yang aman, tidak pakai nyebrang jalan besar. Jadi pakai rute-rute kampung-kampung ini kan ada jalan-jalan sampai nanti tembus Patemon sana, sekitar ya 1 kilo lebih itu, tapi lewat jalan kampung. Jadi insya Allah aman. Di hari Kamis nanti kita ajak ke agak jauh nih Bapak Ibu, ke Badungan, tapi naik bis ya, tidak jalan kaki. Main-main di sana bareng-bareng. Kemudian kondur dari outbound itu pukul 7.30 mandi. Fasilitas kamar mandi kami seperti itu, pakai shower karena kami di sini memang meyakini bagusnya shower. Kami tidak menyediakan bak. Karena bagi kami bak itu air mustakmal. Jadi kalau air sudah dipakai, pakai bak kan balik lagi gitu. Jadi kurang higienis. Maka kami pengen itu shower aja itu. Breakfast Bapak Ibu itu sarapan. Tapi tadi saya kelewatan sedikit. Setelah jam 6 sesi pagi selesai itu sebelum outbound kita kasih energi sedikit Bapak Ibu. Anak-anak kita ajak untuk minum teh dulu bersama-sama. Teh manis ya biar ada gulanya. Kemudian makan snack seperlunya. Kemudian baru outbound. Jadi biar ada sarapannya Bapak Ibu. 7:30 sudah sampai sini, makan pagi, kemudian mandi. Mandinya tadi sudah saya sampaikan di kamar mandi dengan urutan mandi yang sudah kami atur. Kemudian 8:30 kami sampaikan gadgetnya, silahkan kalau mau menghubungi Bapak Ibu, mau sekedar status. Nuhun sewu nggih, nuhun kerjasamanya. Barangkali putra-putri terutama yang baru pertama kali jauh kok nelpon panjenengan, pokoknya saya minta supportnya. Maksudnya gimana? Mama, aku ndak kerasan. Misalnya kok bunyinya gitu, nuwun sewu jangan dimarahi, tapi juga jangan didukung untuk melemah. Ndak kerasan sayang, mau dijemput sekarang. Ayo rusak. No, jemputnya hari Sabtu, bukan hari besok. Kalau bunyinya ndak kerasan, gimana tuh sayang, ada apa? Nah itu mandinya kan antri. Ya iyalah, namanya juga camp. Makanya suka antri lah, iya camp, enggak apa-apa, itu latih kesabaran. Nah ternyata misnya tuh ngomongnya bahasa Inggris terus, aku enggak mudeng. Nanti mudeng enggak apa-apa. Didukung, pokoknya didukung. Oke? Tidak dimarahi, tidak ditolak, tapi didukung. Kemudian di siang hari sholat duhur yang beragama Islam, kemudian bersama-sama makan siang, kemudian pukul 1 sampai adzan asar ya 2:30 namanya rehearsal. Gali bakat Bapak Ibu. Ini anak-anak kita telusur bakatnya apa, yang bisa nyanyi biar nyanyinya bagus, yang bisa nari biar narinya luwes, yang bisa main drama biar main dramanya semakin berbakat. Ini kita latih bersama-sama.
kemudian sholat asar, kemudian mandi sore, kemudian menjelang maghrib 4:30 itu ada kelas lagi untuk mengkondisikan menjelang maghrib. Jadi nuwun sewu, anak-anak ini selama mengikuti program ini ada waktu-waktu yang agak longgar tapi tidak terlalu lama. Karena kalau terlalu lama nanti jadi tidak terkendali, tetapi kalau terlalu ketat maka anak-anak bisa stres. Jadi anak-anak itu masih bisa main-main, gerutu-gerutu itu masih bisa. Misalnya habis sudah bersih, mandi menjelang sesi 4:30 ya biasanya, itu agak longgar kan? Nah, itu gerutu-gerutu enggak apa-apa. Ke sofa depan ngobrol sama saya, kadang-kadang ngobrol sama kami juga yang di kantor, no problem. Jadi masih ada waktu untuk bersosialisasi. Kemudian malam harinya setelah sholat maghrib dan isya, kemudian makan malam bersama-sama. Kemudian ada sesi malam, dorm conversation. Setiap malam Bapak Ibu kami beri penghargaan. Ada piala-piala ini Bapak Ibu. Ini namanya piala Star Room. Ini kami pergilirkan setiap malam untuk ruangan yang paling bersih dan rapi. Anak-anak tidak harus nyapu, tidak perlu ngepel, tapi cukup nata spray sama selimut. Setiap hari kita potret untuk kita nilai. Ini nanti akan diperebutkan dengan darah dan air mata Bapak Ibu. Ini untuk kehormatan ruangan ini. Kita giliran itu tiap malam. Kemudian hari itu juga anak-anak kita beri penghargaan. Anak-anak yang menunjukkan perjuangan yang paling gigih, kesopanan yang baik, prestasi bahasa Inggrisnya juga bagus. Kita kasih piala super student. Student yang super ya, ini dapat ini giliran juga selama 5 kali ya, 5 hari. Kemudian di akhir nanti finalnya ada satu yang akan kami persembahkan dan untuk dibawa pulang ke rumah sebagai kebanggaan seumur hidup. Barangkali ini akan dipegang oleh putra-putri Bapak Ibu, monggo didukung dan didoakan yang terbaik. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga menyampaikan bahwa untuk menjamin kualitas akademik, kami sudah sediakan bahan ajar yang sudah terpackage dengan rapi. Ini untuk anak-anak SD. Kemudian yang SD dan semuanya, itu di sesi malam, bukunya namanya Dorm Adventure and Travel. Kebetulan buku ini kita susun bersama-sama oleh tim kita sendiri, sehingga ini benar-benar bisa dipraktekkan untuk kegiatan bagaimana bercakap-cakap di asrama dan di kegiatan outbound. Kemudian di sesi siang itu namanya everyday conversation. Ini yang kita gunakan untuk bahan acuannya. Kemudian yang sesi ba'da subuh yang beragama Islam kita beri English for Islamic Studies untuk ngisi kegiatan ba'da subuh sebelum pukul 6. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa di akhir nanti hari Sabtu anak-anak akan menunjukkan kebolehannya. Mohon kerjasamanya nggih Bapak Ibu. Apapun yang ditampilkan kita hargai. Kebetulan batch 38 ada keunikan gendernya. Ini kelas maskulin. Kelas cowok boys banget. Nah, ceweknya cuma 5. Selebihnya 9 berapa? Cowoknya berapa? 16 cowok. Jadi harapannya nanti kalau penampilan yang rodok keras ya, mungkin ono perang, ono apa itu ya. Jadi ono biar seru gitu. Saya juga senang. Pokoknya buat saya sebagai orang tua dari program ini selalu senang kalau ngomong anak-anak itu. Saya senang. Talent shows Bapak Ibu dan tentu saja celebration. Kemudian kegiatan ini kami juga mohon izin nih Bapak Ibu, dan alhamdulillah tadi Bapak Ibu juga sudah taken. Saya sebagai peneliti kebetulan menggunakan juga data, sebagian data dari kegiatan ini untuk penelitian kami mohon izin. Anak-anak tidak diberi perlakuan khusus, hanya di syuting aja, dan syutingannya nanti disimpan di tempat penyimpanan aman di memori kami untuk kami analisis datanya. Cuma itu saja. Jadi tidak ada perlakuan khusus yang melanggar etika, tidak ada. Kita siarkan juga melalui kanal media sosial kita. Nggih, monggo bagi Bapak Ibu yang berkenan reshare karena Bapak Ibu ternyata adalah konten kreator. Nah, silakan. Nanti untuk WhatsApp channelnya ini. Nggih, monggo kalau mau ditembak dari situ. Ini WhatsApp channel yang intinya gambar, video dan deskripsi kegiatan harian. Nah, hari ini kegiatannya apa dan sebagainya. Ini WhatsApp channel. Satu arah nggih Bapak Ibu. WhatsApp channel ini satu arah, panjenengan menerima info dan menikmatinya. Kalau mau share fotonya langsung bisa.
mau download fotonya bisa, download videonya juga bisa, mau reshare juga boleh, mau re-upload kami izinkan. Jadi kalau misalnya mau re-upload ke IG pribadi panjenengan atau WA pribadi panjenengan dipersilahkan. Kami tidak melarang karena itu sudah menjadi ranah publik. Ini sangat mudah, ini yang paling gampang. Ini adalah WhatsApp channel kami. Nama resminya LKP Kampung Inggris Semarang. Ini QR code-nya. Dengan tembak nanti join. Nanti akan dapat info-info harian. Nyun pangapunten nggih Bapak Ibu bahwa kami tetap mengedepankan perlindungan anak sehingga anak-anak ketika kami foto tidak dipaksa untuk action-action yang aneh-aneh. Yang aneh itu maksudnya gimana? Biarkan anak itu natural. Tapi kameramen kami yang mengarahkan ngek jebret. Jadi kalau nanti muncul foto misalnya salah satu putra putri Bapak Ibu sedang tersenyum, tapi belakangnya tidak, jangan berkecil hati. Terus WA kami, anakku kok ketok ora bahagia ya? Ya ndak gitu, itu kan adegannya lagi ndak pas, gitu. Jadi anak jangan jangan disutradarai terus. Ayo harus kelihatan giginya. No, nanti ganggu Bapak Ibu. Jadi kita biarkan natural. Ini adalah WhatsApp channel kita. Monggo dipersilahkan berkenan untuk join. Kemudian kita punya IG juga Bapak Ibu. Ini IG aktif kita. Dipersilahkan monggo barangkali berkenan untuk follow sehingga kita bisa saling follow. Ini adalah @kampunginggrissemarang IG Instagram. Monggo boleh kita saling ikut. Bedanya tentu kalau di IG video dan juga fotonya tidak bisa langsung di-download. Akan lebih mudah pakai WA channel tadi. Kalau WA channel bisa langsung di-download. Kalau mau disimpan juga bisa. Berikutnya Ibu Bapak yang saya hormati, ini adalah IG ya. Kemudian pusat WA-nya sama dengan yang panjenengan pakai untuk pendaftaran. Ini WA kita 085713 012 707 sama dengan yang dipakai panjenengan untuk pendaftaran. Itu adalah WA yang selalu standby tapi tidak 24 jam. Maksudnya standby pada jam kerja sudah ready, kalau misalnya perlu berkomunikasi silahkan berkomunikasi. Kemudian kami juga tugaskan ada homeroom teacher atau wali kelas yang akan menjadi pendamping akademik masing-masing ruangan. Di sini ada Miss Willis, saya perkenalkan, Magister Pendidikan. Beliau akan mendampingi ruang apa, Miss? Ya, ruang USA sama ruang Australia, 201 sama 202. Foto beliau ada di plan, fotonya ada, WA-nya juga ada. Monggo, kalau berkenan nanti di capture, mau disimpan, diperbolehkan. Ini Miss Willis, cowok-cowok berarti ya? Cowok-cowok, cowok-cowok bawah ya. Miss Dania, monggo, sarjana sastra Inggris, beliau akan homeroom teacher ruang apa? 204, ruang Kanada. Putri, nih Putri, mantap ya, spesial ya, berlima. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ada Miss Raya, ruang apa Miss? 301 and 303. Nanti di ruang di lantai ini beliau yang mendampingi secara akademik. Fotonya ada, kemudian WA-nya juga ada. Monggo berkenan untuk disimpan nanti untuk bisa komunikasi kalau memang perlu komunikasi. Baik, selanjutnya untuk menyingkat waktu Bapak Ibu, saya sudah mengumpulkan tentu saja pengalaman. Pertanyaan yang sering ditanyakan. 1, bolehkah anak saya dikunjungi? Jawabnya boleh. Tetapi kami mohon pengertiannya sebaiknya kalau kunjung di waktu bukan waktu slot pelajaran. Jam berapa itu? Kalau pagi 8:30 sampai jam 9. Itu the best. Kalau sore jam mandi 4:30 sampai 4:30. Itu best time-nya. Karena kalau di luar jam itu kemudian ada kunjungan, kemudian anak harus meninggalkan kelas itu kasihan. Nanti baliknya get lost gitu ya. Aduh, sampai mana tadi? Kasihan. Pak, apakah ada prioritas secara psikologis dan secara pedagogik antara dikunjungi sama enggak itu bagus mana? Kalau saya memilih kecuali ada kepentingan khusus, enggak, biar seminggu di sini. Kenapa? Ya ibarat ngimbu gedang lah, ben mateng ya aja tilak-tileki wae, ya. Nek tilak-tileki ora mateng-mateng gitu. Saya juga punya anak di pondok, setahun itu pulang 2 kali.
Itu pun besok tidak pulang lebaran. Kenapa? Ya memang itu the best untuk anak-anak itu seperti itu. Kami sudah bisa merasakan seperti apa. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, laundry gimana? Ini Desember Bapak Ibu, jadi laundrynya agak spesial ya. Biasanya seminggu 2 kali, ini hanya bisa sekali karena partner laundry kami mau tahun barunan. Jadi ada hari apa? Selasa kalau mau laundry kita layani. Tapi mohon untuk irit dalam pemakaian pakaian sehingga tidak tidak harus mencuci berkali-kali. Pak, prosedur kedaruratan bagaimana? Prosedur kedaruratan kami yang terkait kesehatan P3K. Langkah pertama, jadi deteksi dini. Kalau memang badannya hangat berarti kita harus ngetes, ngecek apakah benar sakit atau sekedar apa. Kalau membawa obat dari rumah sudah didata. Kalau ada alergi sudah didata. Kami benar-benar pegang itu sebagai pedoman. Nah, kalau terjadi sakit dan harus dirujuk, pratama kami adalah fasilitas kesehatan pertama kami adalah klinik Geraha Sifa 1 kilo dari sini. Oke. Kemudian rujukan lanjutannya RSUP Karyadi. SOP kami jelas. Selama program ini berlangsung, saya sebagai bapak dari program ini dan Bu Yunita sebagai ibu, didampingi oleh semua staf kami standby penuh untuk mengawal anak-anak. Tidak pernah kita tinggal. Pak, peraturan bagaimana? Peraturannya sudah ada di situ, sudah disepakati. Yang perlu kita ingatkan, nanti nuwun sewu nggih sebelum kundur, mohon berkenan disambangi dulu di kamar masing-masing. Berikan pelukan hangat, sampaikan kamu pasti bisa, kamu anak hebat, dan mohon untuk ikut peraturan. Salah satu yang tidak boleh dilanggar adalah tidak diperkenankan meninggalkan tempat ini tanpa seizin kami. Jadi tidak boleh ngilang, tiba-tiba hilang, tidak boleh. Karena secara hukum ketika anak-anak dititipkan di sini, kami bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sini. Makanya jangan ngilang. Kita sudah punya cukup kegiatan di luar untuk membuat kegiatan ini tidak membosankan. Yang berikutnya, Bapak nanti bagaimana untuk hari Sabtunya? Monggo rawuh nggih. Sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai yang kami pegang di sini, acara selalu dimulai tepat waktu. Maka acara hari Sabtu, yakni exhibition atau unjuk kebolehan pentas anak-anak tepat dimulai pukul 9. Jadi Bapak Ibu diperkirakan nggih. Nuwun sewu, ini tadi saya belum sempat untuk survei nggih, meskipun datanya ada. Ibu dari mana nggih? Ngalian. Oh, tetangga Pak nggih, dekat nggih. Bapak sama Ngalian nggih, Ibu? Semarang Timur, Tegal Kawi Elizabeth. Oh, deket nggih, Ibu nuwun sewu. Muntal. Oh, tonggo RT ya, nggih, tonggo RT nggih. Sambangan. Ya. Ya, kacek sithik monggo Ibu. Pati. Terima kasih, Bu. Jauh-jauh dari Kacang 2 Kelinci. Ya, Pati ta? 2 Kelinci sampai sini. Matur nuwun, Bu. Berkenan dari sana. Pinten jam, Bu, wow dari sana? 3 jam. Untuk Sabtu kalau bisa dilonggarkan waktunya perjalanan nggih, Bu. Biar sampai di sini bisa tepat pukul 9 jreng. Kita butuh waktu 1 jam 15 menit acaranya. Setelah itu selesai, kami harus kukut-kukut biar bisa tidur, Bu. Ini selama di sini enggak tidur, kurang tidur kami. Nggih. Nuwun sewu, Ibu. Pati, tangga, tapi ketemu di sini. Wah. Nggih. Nanti tukar HP nggih, Bu. Oh, nggih. Tukar HP terus akun Shopee-nya apa gitu ya saya lihat ya. Biar. Tangga desa. Alhamdulillah nggih. Nuwun sewu, Ibu. Pati juga. Oh, ini grup Pati ini. Baru ketemu lagi, monggo kenalan. Mbok menawa dadi rezekine nggih. Ya. Besanan ya. Oke, monggo lanjut ya. Ibu Kendal, matur nuwun sekali. Kendal selalu ada perwakilan. Setiap batch ada Kendal. Ibu Rembang. Wih, Rembang Pati Pantura punya ini. Matur nuwun. Ibu, Bapak Brebes. Oh, maaf, Kudus. Kudus Pati Rembang. Oh, iso sak grup ini. Satu trayek gitu. Wah, matur nuwun sangat. Kudus. Bapak tetangga. Nggih, Banyumanik. Jalan apa, Pak? Karangrejo. Nggih, matur nuwun sekali berkenan bergabung. Siapapun Bapak Ibu dari manapun kami hargai. Nggih, hari Sabtu rawuh nggih. Rawuh duduk sebentar menyaksikan anak-anak unjuk kebolehan, kemudian kondur dan mohon kerjasamanya
jauh-jauh hari saya sampaikan apapun nanti yang dipentaskan, yang ditampilkan mohon dihargai, diberikan pelukan, wah kamu bagus. Jangan sampai sudah ngoyo-ngoyo kemudian hanya bilang kok tok ngono tok. Nah, jangan gitu biar anak tidak kecewa. Nggih. Mekaten Bapak Ibu, sudah saya jelentrehke semua. What do you mean in English? Jelentrehke semua. I have explained clearly and in detail gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan sebagaimana tadi Bu Yunita sudah menyampaikan, kalau ada yang perlu ditanyakan kami tetap terbuka. Monggo dipersilakan. Nggih. Sampun jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau begitu nanti kita masih punya waktu untuk Bapak Ibu bercengkrama dulu. Ampun ditinggal dulu nggih, karena kegiatan lanjutannya maghrib. Masih ada waktu. Nanti ya peluk-pelukan dulu. Ya, gimana biar happy gitu. Dengan demikian Bapak Ibu, mari kita tutup dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar memberikan perlindungan, keselamatan, kelancaran, kemudahan dalam kita bersama-sama mengantarkan anak kita meraih impian terbaiknya melalui ikhtiar pendidikan ini. Bapak Ibu, mari saya antarkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk anak-anak kita tercinta. Mohon izin saya antar dengan tradisi agama yang saya peluk, ala hadiriyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka rabbana wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidana wali jattina wa jadatina wali ustadina wali walidayhi wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bil khairati rabbi fili warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil mautina wa najata minan nar wal afa intal lisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, kami mohon perlindungan, keselamatan, kesehatan, serta dijauhkan dari balak, bencana, kecelakaan, musibah, dan juga dari fitnah. Berikan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, dan amal-amal yang Engkau terima. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami serta keluarga kami sebagai orang-orang yang sejuk di pandangan mata kami dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu telah berkenan lenggah dan mengikuti paparan ini. Selamat mengikuti untuk putra-putri, dan monggo sebelum kundur sekali lagi nanti disapa dulu di kamarnya masing-masing karena kegiatan berikutnya nanti menjelang adzan. Begitu adzan maghrib akan ada ting-tong untuk anak-anak ibadah sholat maghrib. Dari saya cukup. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Miss Raya. One agenda after another has now been successfully completed. Let us conclude today's program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Wassalamualaikum.